Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Amin. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 32 yang menyatakan, Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Berhati-hatilah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Undang-undang Cipta Kerja sudah disahkan. Tinggal menunggu diundangkan setelah ditandatangani presiden atau lewat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu. Banyak yang protes, belum tahu jelas yang mana. Bila mendengar isi yang diprotes pendemo, ada benarnya juga. Tetapi apa yang dikatakan oleh pihak pemerintah perlu juga diperhatikan. Baca dululah isinya, kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Ada dugaan bahwa ada yang menyalahgunakan atau mempersalahgunakan, kata Menko Polhukam Yasona Lauli. Memang banyak hoax tentang undang-undang Ciptaker ini beredar di masyarakat. Tetapi yang pasti, tindakan anarkistis itu yang membuat banyak kerusakan dengan kerugian miliaran rupiah tidak bisa ditolerir. Demo boleh, tetapi jangan anarkis, jangan merusak. Ibu Risma, Wali Kota Surabaya, marah besar karena pendemo yang justru dari luar Surabaya merusak fasilitas umum. Menko Polhukam telah menegaskan bahwa akan menindak tegas perusuh yang anarkistis itu. Tentu kita semua tidak ingin bahwa apa yang baik jadi rusak. Apalagi bila ada yang menginginkan kerusakan, bukan kebaikan. Kita semua tentu mendukung segala usaha menuju kebaikan dan menentang segala usaha yang mau merusak. Kita semua berjuang bersama-sama untuk kebaikan bersama. Apalagi bagi mereka yang berjuang secara khusus sedemikian rupa membangun, maka tidak ingin apa yang telah dibangun itu dengan baik itu dirusak oleh siapapun, bahkan dengan alasan apapun. Nah, saudara-saudara, Paulus dalam perjalanannya dari Troas menuju Miletus sebenarnya dapat melewati dan singgah di Efesus. Tetapi tidak singgah karena ingin cepat tiba di Yerusalem pada hari Pentakosta. Namun Paulus memesan agar para penatua Efesus datang menemuinya di Miletus. Kalau kita baca, lihat peta di Alkitab, tidak begitu jauh memang dari Efesus ke Miletus. Paulus memesan kehadiran para penatua dari Efesus itu. Penatua yang adalah pimpinan dari jemaat itu. Karena hendak memberi nasihat agar dapat membina, dapat melayani Tuhan di tengah jemaat dengan berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin akan terjadi. Dalam nasihatnya, Paulus mengingatkan agar mereka selalu berhati-hati dan selalu berjaga-jaga. Berdasarkan pengalaman
menghadapi hambatan dan tantangan, Paulus menduga akan ada banyak yang hendak mengganggu keutuhan persekutuan dari jemaat itu, jemaat Efesus itu. Bahkan Paulus katakan bahwa serigala-serigala yang ganas akan datang dan masuk ke tengah-tengah jemaat untuk merusak. Serigala itu adalah binatang buas yang memang mencari mangsa untuk dimakan dan dibinasakan demi kepentingannya. Tidak peduli domba-domba itu. Sebab justru domba-domba itulah sasaran yang hendak dimakan dan dibinasakan oleh binatang buas itu. Jadi benar, serigala-serigala yang datang memang untuk membinasakan, memang untuk merusak. Karena itu, para penatua harus selalu waspada dan berjaga-jaga agar kawanan domba tidak tercerai-berai, tidak termakan binatang buas itu, tidak merusak persekutuan itu. Karena sekali lagi, namanya serigala hanya untuk merusak dan membinasakan domba. Karena itu, para penatua harus selalu menjaga domba-domba dengan baik. Harus jeli melihat keadaan dan mengawasi dengan baik. Jangan pernah membiarkan serigala masuk. Jangan beri peluang untuk siapapun yang mau merusak. Berbagai cara yang dapat dibuat si perusak itu, antara lain adalah menyalahkan Paulus sebagai rasul palsu, mengatakan bahwa kekristenan adalah pemberontak terhadap pemerintah, dan lain-lain. Menurut Paulus, ancaman terhadap persekutuan itu juga bukan hanya dari luar, sebagai serigala tadi, melainkan juga dari dalam. Bahwa dari dalam para penatua itu bisa muncul beberapa orang menjadi pengajar palsu. Dari dalam, bukan dari luar. Tentu itu karena disusupi sebelumnya. Ngeri juga itu. Kita jadi tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan. Tetapi apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus justru mau menyadarkan para penatua atau pemimpin itu agar selalu sadar bahwa ancaman atau pengganggu itu memang hebat. Bisa masuk melalui orang dalam. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka agar kembali pada pedoman yang ada, yang sudah disampaikan, yakni bahwa 3 tahun bersama-sama mereka berjuang sampai mencucurkan air mata. Pelajaran dan bimbingan selama 3 tahun itulah yang menjadi pedoman bagi mereka untuk dapat melihat siapa yang hendak menyampaikan ajaran palsu atau ajaran yang menyimpang dari ajaran yang telah disampaikan. Bukan hanya karena teman atau karena diberi sesuatu. Bukan karena pakai perasaan, tetapi berpedoman kepada firman Tuhan. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Pedomannya adalah firman Tuhan yang telah mereka gumuli bersama. Bagaimana menyikapi kemungkinan yang akan terjadi itu digambarkan Paulus dalam nasihatnya. Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa kamulah yang telah ditentukan untuk membimbing umat, untuk menggembalakan umat, untuk menjaga kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadamu. Itu tertulis dalam ayat yang ke-28. Jadi mereka diingatkan akan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab itu adalah bagian dari pelayanan mereka kepada Tuhan. Tidak boleh membiarkan hal yang tidak benar. Harus bergerak untuk mewujudkan kebaikan. Jangan membiarkan dan jangan mendiamkan. Harus terus bekerja. Bila kita hubungkan dengan apa yang telah disebut di atas itu, tentang perbedaan pendapat karena Undang-Undang Cipta Kerja, dan tentang banyak hal lainnya di masyarakat, kita harus terus menempatkan diri kita dengan baik. Harus selalu waspada akan segala kemungkinan. Karena memang selalu ada orang yang hendak mengganggu keutuhan persekutuan jemaat, mengganggu keutuhan negara kita. Berbagai cara akan dapat dilakukan. Mengadu domba, memanfaatkan situasi dan kondisi demi kepentingannya, termasuk situasi COVID-19 ini pun dimanfaatkan. Harusnya menjaga diri, tapi dimanfaatkan juga. Karena itu kita harus selalu menempatkan diri dengan baik. Bahwa Tuhan inginkan kedamaian. Jangan terjadi keributan, walaupun pihak lain yang menginginkan. Kita harus berjuang untuk kebaikan, untuk kedamaian, untuk kebaikan persekutuan jemaat, maupun untuk kebaikan bagi seluruh bangsa kita.
Jangan sebaliknya, kita sendiri ikut-ikutan menjadi bagian dari yang memanas-manasi dan membantu kerusuhan dengan berbagai cara. Tetapi kita hendaknya menempatkan diri seperti para penatua yang diharapkan Paulus, yaitu untuk meredam, untuk mendamaikan, untuk membuat suasana tenang dan damai. Jangan biarkan ada yang mengganggu dari luar, atau juga membiarkan dari dalam yang mengabarkan hal yang tidak benar, hal palsu atau hoax. Itu berarti kita harus selalu berpedoman pada firman Tuhan yang memang ingin kita hidup damai, pembawa damai, pembawa sejahtera, bukan sebaliknya. Kita diminta menjaga agar paling tidak di sekitar kita, di keluarga kita, di persekutuan kita, kita bisa membawa damai. Sebab memang selalu ada saja yang mau mengganggu persekutuan, selalu mau membuat kegaduhan dan demi kepentingannya atau kelompoknya. Kita harus selalu sadar, bahkan selalu ingat bahwa kita juga bagian dari yang dinasihati Rasul Paulus untuk menjaga kawanan domba, menjaga agar tenang dan damai. Tuhan pasti menolong kita dan akan membimbing kita sehingga tahu apa yang harus kita lakukan dalam segala keadaan. Karena itu, kita perlu selalu dekat dengan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, selalu ingat yang diajarkan Tuhan melalui para hambanya, seperti yang disampaikan dalam bacaan kita pada hari ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Tuhan inginkan kami damai. Tuhan inginkan kami sejahtera. Tidak sebaliknya kacau, bermusuhan, merusak. Tuntun kami Tuhan, supaya boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami saat ini. Apalagi ketika ada demo-demo sedang terjadi, ada perbuatan-perbuatan anarkis. Tuhan tolong kami, supaya kami sadar bahwa tugas kami adalah membangun, mendamaikan, mensejahterakan. Jangan biarkan persekutuan kami terganggu. Jangan biarkan negara kami terganggu karena kepentingan orang tertentu, kelompok tertentu. Tapi biarlah kami semua bersatu membangun. Semua kami bekerja sama. Apalagi karena situasi COVID-19 ini, kami harus bersama-sama untuk membangun. Karena itu kami serahkan pemerintah kami, para pemimpin kami. Tuhan perlengkapi mereka menjalankan tugas dengan baik. Mengarahkan kami semua bekerja sama. Kiranya Tuhan pakai juga gereja untuk membawa damai. Untuk mengarahkan, paling tidak untuk warga jemaat, untuk tetap tenang dan damai. Selanjutnya kami berdoa untuk mereka yang bertindak anarkis, berbuat sesukanya, yang merugikan banyak pihak, merusak. Kiranya Tuhan sadarkan mereka. Mungkin ada aktor-aktor di belakangnya, supaya sadar. Kami semua boleh bekerja sama untuk membangun negara kami ini, karena kami ingin menikmatinya bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai juga persekutuan gereja-Mu, supaya tak butuh. Tuhan jaga dan lindungi. Karena benar seperti diingatkan Paulus, ada serigala dari luar, bahkan ada juga yang mungkin dari dalam, yang mengajarkan ajaran tidak benar, hoax. Engkau tuntun kami Tuhan, boleh bekerja sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sertai seluruh warga jemaat. Tuhan tolong, ada yang dalam pergumulan, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang dalam masalah, Tuhan hadir menolong mereka. Dan damai Tuhanlah yang membuat kami boleh menikmati kebaikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.